Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami di sini akan mempresentasikan berita tentang BSN ungkap ransomware dominasi serangan cyber di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurel Hanuk Oktavia, kemudian ada teman saya Aurel Aluna, dan Alan Jeman Masaid. Berikut saya bacakan isi beritanya. Lanjut. Dilansir dari detik.com dan CNN pada tanggal 20 Februari 2023, Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan tren serangan cyber akan terus meningkat. Potensi itu terjadi karena semakin masifnya pemanfaatan digital. Semakin meningkat kita menggunakan digital, pada saat itu juga akan meningkatkan kerawanan. Tentunya dinamika akan berkembang ya, karena kita akan menghadapi pemilu, ujar Kepala BSN Insah Siburian di kantor BSN Ragunan, Jakarta, Senin 20 Februari 2023. Risiko keamanan pemilu dan peretasan saling terkait karena pemilu adalah acara yang melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, serangan cyber atau peretasan pada sistem keamanan dapat terjadi sebagai upaya untuk memengaruhi hasil pemilu atau mencuri informasi yang sensitif. Peretasan pada sistem keamanan pemilu dapat mengakibatkan berbagai masalah, seperti manipulasi data pemilih, perubahan hasil suara, dan penyebaran informasi palsu atau hoaks yang dapat mempengaruhi keputusan pemilih. Selain itu, peretasan juga dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap integritas pemilu dan demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk mengatasi risiko keamanan pemilu dan peretasan, dibutuhkan sistem keamanan cyber yang kuat dan tindakan preventif yang tepat, seperti pemantauan keamanan jaringan, pelatihan staf, dan penggunaan teknologi keamanan cyber terbaru. Selain itu, pengawasan dan kontrol yang ketat juga diperlukan untuk mencegah terjadi praktik curang dalam pemilu. Ya. Selain risiko keamanan pemilu, serangan cyber juga dapat menyerang personal. Semakin meluasnya penggunaan teknologi dan internet, semakin banyak orang yang menjadi korban serangan cyber seperti pencurian identitas, kebocoran data pribadi, dan serangan malware. Oleh karena itu, penting bagi kita setiap individu untuk memahami risiko keamanan cyber dan melindungi diri dari serangan tersebut. Dalam presentasi ini, kami akan membahas beberapa jenis serangan cyber yang biasanya menyerang personal dan bagaimana cara mencegahnya. Badan Cyber dan Sandi Negara atau yang bisa disebut BSSN mengungkap tren serangan cyber akan terus meningkat. Next. Menurut catatan BSSN, jumlah serangan cyber pada tahun 2022 mencapai 976.429.996 dengan anomali trafik terbanyak masih berasal dari aktivitas malware. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman serangan cyber semakin meningkat dan membutuhkan tindakan preventif yang tepat untuk melindungi sistem keamanan informasi. Prediksi ancaman cyber 2023 apa saja? Next. Yaitu ada 4. Yang pertama, ada ransomware. Ransomware merupakan salah satu jenis virus malware yang menyerang perangkat dengan sistem enkripsi file. Akibatnya, data tidak dibaca oleh komputer ataupun laptop yang sedang digunakan. Virus ini dapat dihilangkan selama ada kode enkripsi. Namun, cara untuk mendapatkan kode ini harus membayar uang tebusan terlebih dahulu. Yang kedua, phishing. Phishing adalah upaya penipuan online di mana penjahat
mencoba untuk mendapatkan informasi pribadi seperti kata sandi dan nomor kartu kredit dengan menyamar sebagai sumber terpercaya. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu waspada dan tidak memberikan informasi pribadi melalui email atau situs web yang tidak dikenal. Pastikan untuk memeriksa URL dari situs web yang dikunjungi untuk memastikan keasliannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alan. Yang ketiga ada data breach. Data breach adalah suatu kejadian di mana data pribadi atau informasi sensitif dari suatu organisasi atau individu ditutupi atau dicuri oleh pihak yang tidak berwenang. Serangan ini biasanya dilakukan oleh peretas atau hacker yang mencoba untuk memanfaatkan celah keamanan dalam sistem informasi yang ada. Beberapa jenis data yang sering menjadi sasaran data breach adalah data pribadi pengguna, informasi keuangan, informasi medis, atau data bisnis. Dampak dari data breach sangat beragam dan bisa sangat merugikan bagi korban. Informasi yang dicuri dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian identitas, penipuan keuangan, atau bahkan penyerangan fisik. Selain itu, data breach juga merusak reputasi bisnis dan membuat klien atau pengguna kehilangan kepercayaan terhadap organisasi yang terkena dampak. Sementara itu, yang keempat ada web defacement. Web defacement adalah tindakan merubah tampilan halaman situs web dengan konten yang tidak diinginkan oleh pemiliknya. Hal ini bisa terjadi karena kurangnya keamanan pada website atau adanya celah keamanan yang dimanfaatkan oleh peretas. Motif dari serangan ini bisa bermacam-macam, mulai dari keinginan untuk menunjukkan keahlian atau sekadar tindakan vandalisme hingga untuk mencuri informasi pengguna. Dampak dari web defacement bisa berupa hilangnya kepercayaan pengguna terhadap situs web, merusak citra merek atau organisasi, dan bahkan dapat mengakibatkan kerugian finansial, khususnya jika situs web terkait dengan transaksi online atau bisnis e-commerce. Next. Selanjutnya, ada pencegahan ancaman cyber. Pastikan Anda selalu mengupdate software ke versi yang terbaru. Yang kedua, gunakan antivirus dan firewall. Yang ketiga, gunakan password yang kuat dan password manager. Yang keempat, gunakan two-factor authentication atau multi-factor authentication. Yang kelima, hati-hati dengan email dan panggilan telepon yang mencurigakan. Yang keenam, lindungi informasi identifikasi pribadi Anda dengan baik. Yang ketujuh, gunakan perangkat seluler Anda dengan aman. Yang delapan, backup data Anda dengan teratur. Yang kesembilan, gunakan wifi publik secara bijak. Yang 10, lindungi dan pantau akun online Anda. Oke, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.